Perkenalkan, saya Stefani Karina Dewi dengan NIM 022 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang cacing Acanthocephala. Acanthocephala berasal dari kata acantho yaitu duri dan cephala yang berarti kepala. Jadi, Acanthocephala adalah cacing dengan kepala berduri. Ciri utama dari cacing ini adalah memiliki proboscis dan hooks yang digunakan sebagai identifikasi spesies. Bentuk dari cacing ini adalah melingkar atau mengular. Cacing ini termasuk endoparasit atau menyerang bagian tubuh organ dalam dari inang. Tubuhnya dibagi menjadi dua, yaitu presoma dan metasoma. Pada bagian presoma digunakan sebagai untuk menancapkan tubuhnya ke dinding usus, dan metasoma adalah bagian tubuh yang melayang-layang di luar dinding usus. Berikut adalah contoh dari cacing Acanthocephala. Yang pertama adalah Radinorhynchus pristis, memiliki tubuh berbentuk silindrik memanjang. Individu jantan berukuran panjang berkisar antara 8 hingga 13,5 mm dan individu betina berukuran panjang 23 hingga 35 mm. Radinorhynchus pristis memiliki baris longitudinal kait proboscis sebanyak 12 dan jumlah kait per baris adalah 18 hingga 22. Siklus hidup dari Radinorhynchus pristis adalah telur dikeluarkan oleh individu betina, kemudian termakan oleh golongan arthropoda atau krustase. Kemudian di dalam tubuh inang, telur berkembang dan melepaskan acanthor, kemudian berubah menjadi acantella. Arthropoda termakan oleh ikan yang sebagai inang definitif, dan cacing tersebut akan berkembang menjadi dewasa dan menembus dinding usus ikan. Predileksi dari spesies ini adalah pada bagian usus ikan. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah inang mengeluarkan lendir dan saat mengeluarkan feses pun disertai lendir. Contoh spesies yang diserang oleh parasit ini adalah ikan cakalang dan ikan tuna. Berikut adalah contoh gambar dari inang yang diserang oleh parasit ini. Contoh spesies selanjutnya adalah Echinurhynchus salmonis. Genus Echinurhynchus memiliki ukuran bervariasi. Bentuk cacing ini panjang dilengkapi dengan proboscis yang pendek dan berbentuk silinder pada bagian anterior. Siklus hidup dari parasit ini yaitu telur dikeluarkan oleh cacing betina dan keluar bersama feses inang. Kemudian telur termakan oleh arthropoda atau golongan krustase. Di dalam inang perantara, telur berkembang melepaskan acanthor kemudian berubah menjadi acantella. Acantella akan berkembang menjadi sistasan, di mana dalam fase ini cacing menjadi infektif. Arthropoda termakan oleh inang definitif atau ikan, dan cacing akan berkembang menjadi dewasa dan menembus dinding ikan. Predileksi dari spesies Echinurhynchus salmonis ada pada bagian saluran pencernaan, terutama bagian usus ikan. Contoh inang yang diserang oleh parasit ini adalah ikan laut dan kebanyakan dari genus Cattostomus. Berikut ini adalah gambar dari inang yang diserang oleh parasit Echinurhynchus salmonis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.